Jelas Reiko yang merasa lega, dan dia sudah tersenyum karena semua kotoran itu sudah hilang. Senyum yang dilihat semua di ruang tengah itu. Makanya, terus kalau kamu setuju sama mama, mereka adalah saingan bisnis, ngapain kamu menyambut dia? Maksud mama, ngapain kamu mengundang mereka sih, Mas? Rika berkomentar begini. Kapan aku bilang setuju? Mata Reiko kini kembali menatap Rika bingung. Dia tak pernah bilang setuju, hanya bilang prayoga yang itu. Tapi selain jadi saingan bisnis papa, mereka juga sekarang jadi partner bisnisku, mama. Dan yang datang ini adalah anggota keluarganya. Makanya Reiko menjawab lagi. Aku makin gak paham, Mas. Protes dari Rika yang sedikit bingung, dan tentu saja kedua putrinya yang tidak bicara apapun menatap serius. Mereka hanya mendengarkan saja dengan pikirannya yang tidak jauh berbeda dengan Rika. Tak ada salahnya kan, Ma, kalau kita berteman dengan mereka. Lagian mereka juga punya bisnis yang maju. Mungkin saja ini jadi jalan buat kita bisa bekerja sama nantinya dengan mereka. Tapi kamu tahu kan kalau papamu dan kakekmu tidak setuju dengan bisnis bareng mereka. Reiko pun mengangguk. Cuma aku tidak ikut-ikut dengan mereka, Mama. Aku di sini netral, sanggah Reiko. Nanti juga yang datang ke sini cuma mertuanya Raditya Prayoga, dan dia akan membantuku untuk memperbesar Natur Space. Dia itu sangat ahli dan kompeten. Mertua? Ya, Mama. Dan aku belum pernah melihat gardener sehebat dia ilmunya. Ting tong. Aish, mereka sudah datang. Wajah Reiko yang tadinya terlihat cool kini berubah. Reiko terlihat cemas. Dia belum sempatlah mandi, cuci muka, dan melakukan semua rutinitas yang tadi ingin dilakukannya untuk membuat dirinya tampil fresh. Saat ini Reiko sudah buru-buru ke arah dapur untuk menaruh semua alat-alat kebersihan yang digunakan kembali ke tempat penyimpanannya. Dapurnya nanti sajalah belakangan. Risih sebenarnya Reiko melihat dapur yang berantakan itu dan makanan yang terbuka karena memang sudah ditinggalkan Aida ke dalam kamarnya. Tapi dia tak punya kesempatan untuk merapikannya. Reiko sudah harus melaju ke pintu depan. Mama, apa kita harus pulang sekarang? Reti berbisik pelan ketika Reiko mendekat ke arah pintu. Ya jelas kita harus pulang mengadukan ini pada papanya, supaya dia tidak terus-terusan dipercaya oleh Endra untuk mengurus semua bisnis Adiwijaya. Lihat saja, dia sudah menyeleweng dan mau berteman dengan musuh besar Endra. Rika berbisik di hatinya sambil mengangguk pelan. Ya, aku rasa begitu, jawab di bibir Rika sambil berbisik. Tapi kemudian, maafkan saya Pak Padri, saya agak lama tadi membukakan pintunya. Silakan masuk. Terima kasih Nak Reiko. Maaf juga, tadi Bapak mengulur waktu datangnya. Rika yang baru selesai bicara menatap ke orang-orang yang baru datang. Begitupun dengan Reti yang langsung mengapit bibirnya dan merangkul tangan mamanya tampak menahan histerisnya. Mama, siapa yang di sebelahnya Pak Padri? Reti berbisik pada Rika. Di saat yang bersamaan, oh iya, kenalkan ini adiknya Nada. Namanya Didi, Nak Reiko. Oh, jadi ini adiknya Nyonya Dinanda Aprilia, istrinya Pak Raditya Prayoga. Setauku, Raditya Prayoga itu anak tunggal, tak punya adik dan anaknya masih kecil-kecil. Senyum muncul di wajah Rika ketika Reiko yang sudah mengulurkan tangan dan tersenyum pada Didi. Tentu saja adik Nada itu tidak menggunakan masker dan tidak membawa juga jaket online drivernya, membuat seorang gadis yang tadi menyenggol-nyenggol tangan Rika
seperti tersengat seluruh neuron saraf di otaknya. Mama, dia adiknya istri Raditya Prayoga. Ganteng banget, Mama. Rika pun tersenyum simpul sambil melirik anak gadisnya dengan sebuah rencana di dalam benaknya. Lalu dia berbisik lirih. Reti, cepat ke dapur, siapkan minum, rasakan dulu nagasarinya, enak atau tidak. Kalau enak, sidangkan di piring. Kita harus menyambut mereka berdua demi masa depanmu.